Hai semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman hari ini? Mudah-mudahan semuanya sehat ya. Di video kali ini lanjutan video kemarin. Setelah beberes gudang, timbullah barang-barang yang aku keluarin dari kamar gudang kemarin ya. Mungkin gudangnya udah jadi berubah menjadi kamar yang minimalis, bersih, nyaman, namun barang-barangnya ini yang jadi PR. Nah, hari ini aku mau declutter barang-barang aku yang udah bertumpuk banget nih. Ya Allah, gimana caranya merubah semua barang ini menjadi lebih rapi, dan cara declutter aku itu seperti apa sih? Nah, teman-teman bisa simak videonya ya sembari aku sharing-sharing. Di sini declutter yang aku lakukan adalah bagaimana cara aku memilah-milah barang-barang yang masih aku butuhin dan juga barang-barang yang sudah tidak aku butuhkan. Jadi nanti aku klasifikasikan ya teman-teman, selain memilah-milah, membersihkan juga. Nah, ini aku pisahin dulu barang-barang kebutuhan rumah tangga yang kemarin memang bertempatnya tuh di situ. Sembari declutter, sembari juga lap-lap barang-barang kebutuhan rumah tangga, perabotan juga, supaya saat declutter nanti hasilnya juga barang-barangnya bersih ya teman-teman. Di sini aku juga memilah-milah barang-barang apa saja yang masih aku butuhin untuk aku simpan, dan juga barang-barang yang sudah tidak aku butuhkan aku klasifikasikan menjadi dua, yaitu barang-barang yang akan aku buang yang sudah tidak ada fungsinya, sudah rusak dan udah kayak apa ya, memang sampah gitu ya, kayak kertas-kertas, catatan, terus barang-barang yang udah rusak. Lalu untuk beberapa barang-barang yang masih bagus, masih bisa difungsikan tapi udah nggak aku butuhin, biasanya aku pisahin gitu ya, nanti aku taruh dalam satu wadah, terus aku bersihkan. Setelah kering semuanya aku bawa ke tempat orang tua, nanti aku tawarin di sana, entah ke saudara, entah ke keluarga gitu, siapa yang butuh. Nah, sebenarnya untuk kegiatan declutter ini aku tuh sering lakukan ya, atau rutin lakukan setiap 6 bulan sekali, terutama untuk barang-barang perabotan rumah tangga. Lalu nggak hanya barang perabotan rumah tangga ya, tapi kayak pakaian-pakaian yang sudah tidak aku pakai juga atau tidak aku butuhkan. Namun hari ini karena memang temanya kemarin kan aku makeover gudang, dan seperti yang teman-teman tahu kalau gudang di rumah aku itu aku fungsikan untuk tempat penyimpanan barang-barang perabotan rumah tangga aku. Jadi setelah gudangnya aku rapihkan, aku makeover menjadi kamar untuk ruangan yang nyaman. Nah, barang-barangnya pun akhirnya keluar ya, dan sementara tuh nangkring di sini tuh. Tadi teman-teman di awal juga lihat ya, barang-barangnya banyak, terus juga nggak enak banget kalau nggak diberesin. Makanya sekarang aku mau beresin. Ini sembari declutter, sembari aku buang-buang barang yang udah nggak aku butuhin, sembari aku elap-elap tempat penyimpanannya juga, terus juga barang-barangnya. Nah, teman-teman, di sini aku pakai tisu basah aja ya, karena lapnya aku tuh minim gitu, belum pada kering, udah aku cuci sih. Ini ada beberapa barang-barang yang nanti aku mau cuci karena memang masih aku butuhin, kayak tempat air minum, terus tempat bumbu-bumbu. Untuk beberapa toples-toples juga aku benar-benar filter ya, aku benar-benar pikirin nih mana yang masih aku pakai dan juga nggak aku pakai, nanti yang nggak akan aku pakai aku mau bawa ke tempat orang tua. Karena di sana tuh kan keluarganya banyak, jadi kadang tuh suka kekurangan untuk tempat cemilan gitu. Nah, di sini nggak hanya barang-barang perabotan rumah tangga ya, karena di sini tuh aku penjual kue ya teman-teman. Jadi yang seperti aku pernah sharing kemarin, aku tuh punya banyak banget peralatan bikin kue, baik itu ukuran yang kecil-kecil, cetakan-cetakan gitu, dan juga bahan-bahan perlengkapan seperti aksesoris untuk bikin kue. Karena terima pesanan kue ulang tahun tuh biasanya banyak aksesorisnya, jadinya ini tuh PR banget gimana caranya aku mengklasifikasikan barang-barang tersebut supaya mudah saat mau dipakai, dan juga aku minimalisir kira-kira barang atau alat-alat yang udah nggak kepake, udah rusak, itu harus aku keluarin, dan ini tuh harus berjangka ya, rutin dilakukan, karena kalau enggak tuh nanti kadang-kadang suka numpuk. Yang namanya pedagang kue biasanya tuh terus berinovasi sesuai dengan tren dan perkembangan zaman. Ibaratnya tahun ini tuh model kuenya yang sering dipesan seperti apa ya, kita harus ngikuti. Yang mana kita juga harus upgrade alat-alat, perlengkapan, dan juga aksesoris kue atau makanan yang kita jual. Nah, ini untuk beberapa aksesoris kue aku masukin dalam satu toples, biar nanti kalau misalnya ada pesanan kue yang membutuhkan aksesoris kue-kue ulang tahun yang cantik-cantik, lucu-lucu, itu udah aku tahu gitu di mana tempatnya aku simpan. Terus kayak peralatan kayak lakban, isolasi, gunting, staples, itu juga aku masukin dalam satu toples, biar nanti pas aku mau cari-cari
cari, seumpama nih ada pesanan nasi box atau untuk packaging itu aku udah tahu gitu ya tempat penyimpanannya dalam toples ini. Sebenarnya aku merasa ketika misalnya aku bukan pedagang kue aja tuh barang-barang aku udah banyak, apalagi di sini aku tuh pedagang kue, pedagang makanan gitu ya. Kadang-kadang ya ampun kayak barangnya tuh double yang aku butuhin. Ada juga perlengkapan perabotan rumah tangga, terus juga ada peralatan atau perabotan buat baking atau bikin kue. Jadi tuh kalau nggak benar-benar di-declutter secara rutin, nggak disimpan, nggak dirapihkan secara berkala, barang-barang yang aku punya tuh bakalan bener-bener berantakan. Terus bikin aku stres gitu loh, karena berasa sumpek, terus suntuk banget ya. Barang-barang ini kalau nggak dirapihin secara rutin itu kadang-kadang suka kayak berserakan gitu teman-teman. Nah ini tuh ada stiker produk juga, aku masukin dalam satu tempat kayak di nampan gitu kan, nampan ada wrapping juga. Di situ kan kayak ada nampan prasmanan, karena dulu tuh aku juga sering banget buka atau open order kayak catering gitu loh. Di kampus-kampus sih yang sering pesen, atau sekolah-sekolah SMP, SMA kadang kan ada kayak prasmanan gitu pesanannya, jadinya ya mau nggak mau harus menyediakan. Nah ini juga PR ya teman-teman, bagaimana caranya aku supaya bisa menyimpannya secara rapi, nggak berantakan. Apalagi di sini rumahnya aku punya itu rumah tipe ukuran kecil gitu ya, tipe 36. Terus ibaratnya dapur ukurannya minim, gudang pun tidak ada sekarang karena kamar gudangnya udah aku alih fungsikan untuk menjadi kamar. Jadi benar-benar satu rak aja ini aku pakai buat tempat penyimpanan, maka dari itu aku benar-benar harus tata sebisa mungkin, atur dan klasifikasikan sesuai dengan jumlah, varian, terus juga kayak apa sih jenis-jenisnya, kayak ini tuh untuk jenis-jenis catering, ini tuh jenis-jenis untuk perlengkapan kue ya, karena di sini aku tuh pedagang makanan. Nah ini pas di clutter juga aku siapin kantong kresek, karena untuk kayak buang-buang barang-barang yang udah nggak kepake ya, kayak ya udah sih kayak tempat sampah gitu. Terus aku juga selalu sedia plastik karena buat packaging juga kan. Ini ada kantong kresek yang jumbo buat kayak aku packing kue ulang tahun gitu kan, karena dusnya besar, jadi aku masukkan dalam plastik juga, tapi aku ikat gitu supaya rapi. Ada beberapa keranjang parcel di situ. Sebenarnya juga aku terima orderan parcel kan, kalau lebaran, kalau hari-hari biasa juga kadang-kadang buah. Tapi kadang juga aku dapat kayak parcel gitu. Entah dari kerabat, entah dari pelanggan juga. Jadi tuh kayak keranjangnya ada gitu ya sisaan. Terus juga kardus tuh itu ada kayak sisaan toples kue nastar ya, nanti aku beresin semuanya. Terus kayak loyang-loyang dan juga perlengkapan bikin kue sih yang banyak banget. Nah ini tuh ada beberapa kardus tebel kayak kardus packaging perabotan yang endorsean gitu loh teman-teman. Jadi udah aku pisahin yang aku akan buang dan aku keep, karena takutnya nih biasanya kalau ada double endorse gitu kan, aku jadi punya dua barang, misalnya blender atau misalnya rice cooker gitu. Nanti yang satu tuh aku kasihkan entah itu ke orang tua atau ke mertua atau ke saudara gitu ya, aku tawarin. Karena aku nggak mau punya double stok barang di rumah. Nah biasanya kan kalau ngasih di packing lagi pakai kardus, jadi kardusnya itu memang aku bongkar, aku lipetin gitulah, aku masukin dalam kantong kresek besar. Karena lebih baik barang itu difungsikan ya, jadi itu pahalanya tetap mengalir ke kita daripada kita nyetok double barang. Oke, ini lanjut ke loyang-loyang perlengkapan kue, Masya Allah. Ini tuh aku klasifikasikan menjadi dua, jadi kayak loyang-loyang yang rutin aku pakai kayak pas pesanan kue ulang tahun, dan juga loyang-loyang yang aku pakai setahun sekali kayak untuk loyang-loyang kue kering gitu loh teman-teman. Jadi nanti aku ketika mau pakai tuh gampang, tinggal ambil kardus sesuai dengan jenis varian kuenya. Nah sebenarnya di sini tuh sembari declutter aku mikir gitu ya, ternyata aku kayaknya butuh deh kontainer yang cukup besar ukurannya untuk menyimpan barang-barang ini supaya lebih bersih, lebih rapih ya. Kalau kardus itu kan ada masanya, jadi nggak selalu kokoh. Nanti seiring perkembangan waktu juga nanti akan meleot sendiri, akan kurang maksimal gitu loh. Jadi sambil declutter ini aku jadi inget, kayaknya untuk wishlist ke depannya barang apa yang akan aku beli sesuai dengan apa yang aku butuhin. Ini loyang-loyang juga sebenarnya udah aku sering declutter, udah rutin aku cek gitu mana-mana aja yang aku butuhin dan enggak. Ini aku tata ulang supaya juga aku bersihin juga kan. Ini sebenarnya udah dicuci tapi aku lap-lap lagi karena setiap beberapa waktu gitu ya nggak
nggak kepegang gitu kan, takutnya ada kayak debu-debu gitu. Jadi aku elap-elap supaya bersih, tapi nanti kalau pas mau digunakan malamnya tuh aku cuci lagi, aku tirisin, baru paginya aku pakai. Nah ini juga kardusnya aku elap-elap ya. Ini tuh sebenarnya kardusnya tebel-tebel banget karena kayak dapat dari toko bahan kue gitu loh kalau belanja kan. Jadi kayak kardus-kardus yang kaldu jamur, kardus-kardus yang kental manis tuh kan tebel-tebel banget. Tapi memang kayaknya aku butuh kontainer supaya nanti tuh kalau simpen barang-barang ini lebih bersih dan rapi. Sebenarnya aku tuh berpikir ya teman-teman, pernah nulis gitu, kayaknya suatu saat nanti aku mungkin bisa berhenti dari kerjaan aku sebagai tukang kue ya. Jadi mungkin ini semua barang-barang nanti aku declutter, tapi untuk kali ini aku masih jualan, jadi aku keep aja. Oh ya, itu juga ada beberapa barang yang akan aku declutter untuk aku kasih ke orang tua. Kayak bantal sofa itu sebenarnya sofanya udah di tempat orang tua. Sofa yang aku pakai dulu, sofa pertama, karena aku merasa sofa itu terlalu makan tempat dan sebenarnya tadinya tuh udah agak rusak gitu kulitnya, tapi kalau di tempat orang tua tuh malah di recycle gitu loh, diganti kulitnya jadi baru lagi deh. Nah, jadi tuh ini bantalnya masih di rumah aku. Nanti kalau aku mudik mau aku bawa ke sana, sama loyang tumpeng gitu ya. Itu aku udah punya satu, jadi itu aku mau kasihin ke ibu aku karena katanya tuh kalau Agustusan suka bikin tumpeng gitu di sana, sama loyang kue punya adik aku. Terus tadi tuh ada bantal kayak bantal boneka gitu, rencananya mau aku cuci buat kalau udah bersih kan bisa buat rebahan gitu ya di kamar belakang yang tadinya gudang itu. Nah ini yang mau aku bawa ke tempat orang tua aku, ada bantal sofa, terus juga loyang loyang lidah kucing yang udah nggak kepake, loyang tumpeng juga, karena aku masih ada ya di rumah loyang tumpeng dan juga loyang kue adik aku, jadi mau aku kembaliin. Nah di kardus ini tuh ada gelas. Ini gelas nggak beli, jadi aku dikasih sama eyang aku ya teman-teman. Ini ada 15 pieces gelas yang biasanya aku pakai buat kayak pas ada perkumpulan ibu-ibu gitu loh, kayak arisan. Nah ternyata aku baru sadar ada gelas yang pecah di sini karena mungkin ini kan kardus ya, jadi pas dibawa ke sana sini tuh nggak nyadar gitu. Jadi aku ambil yang pecah, terus aku nanti tuh sebelum dibuang mau aku gulung pakai bubble wrap sama koran biar nggak terlalu bahaya gitu di tempat sampahnya. Ini juga aku bersihin. Nah ini kayaknya juga butuh ya kontainer gitu yang dari plastik itu buat tempat gelas. Sebenarnya ini tuh nggak sering dipakai, kayak pas lagi cuma ada acara arisan, terus kumpulan ibu-ibu, terus kayak pas lagi ada saudara main ke rumah kayak pengajian gitu. Tapi kalau di skip juga nanti butuh gitu gelas-gelas ini. Ini yang di sini ada 15 pieces, terus yang aku beli hadiah teh itu ada 5 pieces, jadinya totalan tuh ada 20. Terus ada gelas yang kado nikahan gitu, gelas belimbing ada 5. Jadi kalau acara-acara entah pengajian, kumpulan itu kan sekitar 25-30 orang ya. Jadi itu tetap butuh gitu, nggak bisa di skip. Mungkin yang dibutuhkan aku nantinya adalah kotak penyimpanannya aja. Nanti kalau ada rezeki beli kontainer yang kokoh gitu yang dari plastik buat simpen-simpen perabotan kayak pecah belah, dan juga perlengkapan bikin kue biar lebih rapi gitu loh. Di raknya juga lebih awet kan, kalau kardus-kardus itu kan ada masa pakainya. Nah ini udah kelihatan lumayan lah ya, rada-rada rapi daripada tadi awal. Ini tuh barang yang sebanyak itu aku jadikan satu loh teman-teman, jadi udah nggak ada lagi yang berserakan kayak tadi. Nah ini untuk bagian bawah perlengkapan bikin kue, terus kayak gelas yang aku pakai kayak untuk pengajian gitulah ya, acara-acara besar. Terus aku masih punya sisaan 3,5 dus toples kue nastar. Rencananya nanti kalau Ramadan lagi pasti kepake ya insya Allah. Jadinya aku simpan aja di sini biar rapi. Udah aku lap-lap juga karena aku nggak punya tempat penyimpanan lain selain rak ini. Terus udah deh rapi ya, alhamdulillah. Barang-barang yang sebanyak itu tadi berserakan aku jadikan satu di tempat penyimpanan rak ini. Oke teman-teman, kayaknya sampai di sini dulu ya video aku hari ini. Aku berharap apa yang aku share hari ini bermanfaat dan bisa memberikan semangat. Kita ketemu lagi di next video. Assalamualaikum, bye.